السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, abna'i at-talabah, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat, ya, meninggalkan salat Jumat dan meninggalkan salat berjamaah, ya, yaitu udzur-udzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah, ya. Uzur apa, Ustaz? Ya, Uzur apa tadi? udzur, ya, yang dibolehkan, ya, alasan yang dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah, ya. Itu ada sekitar 8, ya, ada sekitar 8. Ya, ini boleh, ya. Ini alasan-alasan dibolehkan seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah. Yang pertama, sakit, ya, yaitu sakit yang dialami seseorang yang membuatnya kesulitan untuk berangkat salat berjamaah. Nah, jadi marid, sakit, ini adalah udzur yang membolehkan seseorang untuk tidak hadir salat berjamaah. Ya, Nabi SAW pernah sakit, ya, dan beliau tidak salat berjamaah di masjid. Ya, ya, jadi ini boleh bagi seseorang yang sakit, yang sulit baginya untuk berangkat untuk salat berjamaah, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak hadir ke masjid. Ya, begitu juga di zaman sekarang ini, karena zaman yang masa Covid, ya. Jadi kalau kita khawatir bahwa akan terkena wabah ini, ya, memang kekhawatirannya itu beralasan. Ditengok banyak di masjid tidak pakai masker, kemudian banyak orang yang batuk, khawatir karena memang dia alami di samping ketika sholat di sampingnya batu aja kan, jadi dia khawatir kalau sholat ke masjid. Nah, ini juga tidak mengapa, kekhawatiran baginya jika ia terkena wabah ini. Nah, kemudian dia tidak hadir ke masjid, ini tidak mengapa. Nah, jadi yang pertama adalah sakit. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua boleh seseorang tidak hadir ke masjid, tidak salat berjamaah, ya, karena apa? Buang air kecil dan besar. Ya, menahan 2 hajat. Ya, tapi kalau buang air kecil kan cepat, ya kan. Yang lama ini apa? Buang air besar. Ya. Ya, yaitu menahan 2 hajat, buang air kecil dan besar. Dan begitu juga orang yang lapar.
Orang yang lapar sedangkan makanan sudah terhidang. Nah ini kalau lapar, makanan sudah terhidang, kemudian ya berkumandang azan, dia makan, tidak mengapa, udzur baginya. Selesai dia makan baru dia mengerjakan sholat. Ya, meskipun ketika dia hadir ke masjid jamaah sudah selesai. Iya, ini tidak mengapa. Iya, ini uzur yang tidak mengapa. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat dia menahan dua buang hajat. Nah, jadi nggak boleh menahan-nahan buang air kecil dan juga buang air besar. Kalau di zaman dahulu kan buang air besar sama buang air kecil kan jauh-jauh tempatnya. Nah, itu kadang sampai bisa apa? Ya sholat berjamaahnya kelewatan. Nah, karena tempatnya itu harus mencari tempat yang sunyi. Kalau sekarang ini kan kalau seperti buang air kecil, nah itu kan kamar mandi itu kan dekat, jadi bisa cepat. Tapi kalau buang air besar, nah itu bisa lama. Kadang ada yang cepat, ada yang lama sampai 1 jam dia baru selesai. Kan ada kan? Nah, lama dia, susah mengeluarkannya. Ya, jadi ini alasan yang membolehkan seseorang itu tidak sholat berjamaah. Ya, buang hajat. Ya. Kemudian makanan sudah terhidang, dia makan dulu. Ya, baru setelah itu melaksanakan sholat. Nah kemudian ya, kalau ini tadi mudafi' ahadil ukhbathain wa man bihadrati ta'amin muhtajin ilaih. Kemudian yang ketiga, alasan membolehkan seseorang untuk tidak hadir sholat berjamaah adalah orang yang kehilangan. Orang yang kehilangan barang ya, bisa kereta. Orang yang kehilangan, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya. Hilang keretanya. Jadi dia berharap, jadi sampai ya terlewatkan sholat berjamaah itu. Dia mencari, ya mencari, dan diharapkan bahwa barang yang kehilangan, ya barang yang hilang itu bisa dia dapatkan. Atau takut hilangnya harta. Banyak pula pencurian, ya kan? Banyak pencurian, dan juga bisa juga termasuk misalkan seseorang, misalkan kalian menjaga adik kalian yang masih kecil, bapak mama kalian pergi keluar, ya adik di rumah tidur, adik yang kecil, jadi nggak ada yang jaga, ya kan? Nggak ada yang jaga, yang jaga cuman kalian. Nggak mengapa, ini uzur. Dia tidak, jangan ditinggal adiknya, ya kan? Sholat berjamaah, udah ditinggal aja lah. Wah nangis lah, bangun dia nangis, beker-beker nggak ada yang nolong, ya kan? Ya tidak mengapa. Begitu juga orang yang takut hilangnya harta atau makanan pokoknya. Makanan pokok, banyak pencuri. Kalau ditinggal, rupanya rumahnya itu, aduh gampang kali dicuri orang. Memang dia khawatir nanti makanan pokoknya bisa hilang, nih banyak pencurian, mungkin rumahnya itu nggak tepas, ya kan, gampang untuk dijebol dan nggak ada orang di rumah. Nah kalau itu alasannya tidak mengapa, ya dia tidak hadir ke masjid, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya itu dia. Ya, begitu juga ya yang namanya takut, dia takut terhadap diri sendiri. Misalkan mau sholat ke masjid, ini mungkin dia tinggalnya rumahnya itu agak pedalaman.
mau ke masjid dia harus melewati hutan belantara, apa namanya, melewati ya hutan lah, apa namanya, kebun sunyi, nggak ada orang. Ini banyak kali begal di situ. Dia khawatir untuk dirinya, atau mengkhawatirkan hartanya, mengkhawatirkan keluarganya. Nah, ini nanti datang, apa namanya, bisa datang ya kalau ditinggal. Ini bisa datang para gerombolan-gerombolan orang-orang yang jahat misalkan. Dia khawatirkan anaknya juga. Maka ini juga udzur, alasan bagi seseorang untuk tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Apa udzurnya? Takut, khawatir, mengkhawatirkan dirinya kena corona. Nggak apa-apa, nggak datang ke masjid. Ada yang sholatnya di rumah karena khawatir kena corona? Ada? Ada Ustadz. Ada, jadi sholatnya di rumah. Ya Iya, Ustadz. iya, tidak mengapa kalau khawatir. Iya kan? Tapi kalau yakin, Medan aman lah ini, tapi ya, iya kan? Iya, itulah, ya kalau khawatir jadi tidak berdosa. Iya, apa, Anak Ustadz? Apa itu? Ada yang tanya? Iya, nggak ada kan? Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, membolehkan bagi seseorang untuk tidak sholat ke masjid adalah karena adanya gangguan. Gangguan, ya, adanya gangguan disebabkan turunnya hujan. Turun hujan deras, ya, turun hujan. Ya. Meskipun di rumah ada payung, ya, meskipun di rumah ada payung, ya udzur, tidak mengapa. Atau lumpur, di jalan lumpur, hujan udah berhenti, tapi lumpurnya dalam-dalam, ya, termasuk juga salju, turun salju, tidak mengapa, tidak ke masjid. Kita di sini nggak ada salju, ya kan, hujan salju nggak ada, tidak mengapa. Atau daerah rumah kita udah selesai hujan tapi banjir, depan rumah banjir tinggi, payah untuk keluar dari rumah, rumahnya pun ditinggikan. Terlebih lagi kalau sampai rumahnya itu sampai kerendam banjir, ya kan. Dan juga gangguan itu berupa apa? Angin kencang. Ya, anginnya kencang kali. Nggak hujan tapi anginnya kencang, Masya Allah. Itu udzur juga. Tidak mengapa kalau seseorang itu tidak hadir ke masjid. Makanya di sini muadzin itu harus, orang yang adzan itu harus tanggap. Kalau ditengok hujan deras, maka hendaknya ketika adzan itu yang dia ucapkan sebagai ganti hayya ala sholah dengan mengucapkan apa? Ala sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum. Inilah yang dibaca, yang diucapkan oleh seorang muadzin. Ya, hujan deras atau apa sajalah gangguan. Jadi dianjurkan muadzin itu mengucapkan sallu fi buyutikum sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Supaya jemaah itu salatnya di rumah. Kemudian yang kelima, membolehkan bagi seseorang untuk salat berjamaah. Yang kelima ini adalah terjadinya kesengsaraan. Maksudnya kesulitan, terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan sholat. Imam panjang kali sholat fardunya, iya kan? Sholat Al-Baqarah, Ali Imran, panjang, nggak tahan dia. Udah, dia lanjutkan, dia sholat sendiri.
Dia udahlah, imam belum salam, dia udah salam duluan. Udah lama kali. Enggak mengapa. Panjang kali imamnya sholat, enggak tahan dia. Terus ada keperluan dia, maka tidak mengapa dia artinya memisahkan diri dengan jamaah sholat karena imamnya terlalu panjang baca suratnya. Apa? Iya? Apa anak Ustaz? Ustaz, kalau dia di tengah-tengah saf keluarnya gimana, Ustaz? Cemana? Kalau Dia di ya tengah-tengah udah saf. dilewati aja, boleh kita melewati jemaah. Kalau kita sholat berjamaah, kita melewati jamaah, itu boleh. Yang nggak boleh dilewati adalah imamnya. Kalau sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah itu sutroh kita itu adalah sutroh imam. Batas sholat kita yang nggak boleh dilewati itu adalah imam. Jadi kalau jemaah, sholat berjamaah itu kalau kita lewati nggak mengapa. Yang nggak boleh itu kalau sholat sendirian sholat sendirian nggak boleh dilewati. Ya, karena sutroh dia itu yang ada di hadapannya. Makanya inilah butuh bagi kita sutroh, pembatas sholat. Tapi kalau sekiranya ada orang yang sholat, dia paling belakang pula dia sholat, atau di depan pintu pula dia, pintu masjid. Nah ini pula ini orang yang sangat jahil ini, ya kan, nggak ngerti hukum dia. Kalau sampai kita naik Jumat gitu, Ustaz? Gimana? Kalau kesempitannya di dekat pintu dia sholatnya? Sholatnya di dekat pintu, yang namanya di dekat pintu, ya udahlah kita tunggu dulu sampai selesai dia. Nah, ya kan? Iya, atau dikasih sutroh di depannya, kemudian ada lewat, kita bisa lewat. Itu dia. Tapi kalau sholat berjamaah nggak apa-apa dilewati. Makmum itu nggak apa-apa kita lewati. Yang nggak boleh dilewati adalah imam. Nggak boleh dilewati imam sholat berjamaah. Ya, bisa dipahami ini anak Ustaz? Ya. Berarti Ustaz kalau sendiri-sendiri harus pakai sutroh ya Ustaz? Cemana? Kalau sendiri-sendiri harus pakai sutroh. Harus pakai sutroh, iyalah. Kalau berjamaah nggak usah. Kalau berjamaah nggak perlu pakai sutroh, imamnya aja lah dinding kan udah ada sutrohnya imamnya. Di hadapan dia itulah sutrohnya, ya kan? Kalau kita sholat sendiri ya pakai sutroh lah. Makanya kalau untuk gampang ya sutrohnya ya inilah dinding masjid, tiang, punggung orang yang duduk lagi zikir, ya. Atau kalau kita bawa tupperware, ya kita letakkan tupperware itu di depan kita, jadikan sutroh. Sutroh ya kan? Itu ada tinggi minimalnya Ustaz? Iya, kalau Nabi SAW itu menggunakan paling pendek itu ya sekitar kayak pelana kuda gitu, pelana unta. Ya, jadi ya kalau macam kita ini ya macam bisa lah, seperti halnya cangkir, ya, atau tupperware. Berarti semua benda bisa. Cemana? Benda bisa jadi sutroh. Bisa lah, benda itu bisa jadi sutroh. Apa aja bisa jadi sutroh, iya kan? Iya kan? Kalaupun memang buku ditegakkan aja buku, ya kan, yang agak tebal, ya kan, tegakkan aja buku. Sutroh dia. Hah? Kalau nggak bisa tegak? Ya nggak bisa tegak ya cemana ya. Ya makanya cari dinding, cari tiang. Ya. Ustaz, pelana kuda tuh kayak mana, Ustaz? Pelana ini unta, pelana unta. Pelana unta itu tempat duduknya kita. Kalau kita naik unta, naik kuda, itu kan ada ininya, ya kan? Ada tempat dudukannya, iya kan? Iya. Iya. Itu kan agak tinggi sedikit, ya kan? Ustaz. Iya, apa itu? Ada. Apa? Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Ya. Ada.
Kemudian selanjutnya yang keenam, boleh seorang meninggalkan sholat berjamaah karena takut tertinggal oleh teman-temannya dalam perjalanan. Ya, Ustaz. ya, takut tertinggal. Ya, rekan-rekan dalam perjalanan. Misalkan ini mau melakukan perjalanan, ini azan udah berkumandang kan, orang ini mau pergi. Nah, ya udah nggak apa-apa, kita lakukan perjalanan. Nanti kan kalau dalam perjalanan kan kita boleh menjamaknya, ya kan? Iya. Itu dia. Takut tertinggal rekan-rekan dalam perjalanan. Karena bila dia menunggu sholat berjamaah atau ikut sholat berjamaah, maka ini hatinya nggak tenang. Aduh, nanti ditinggal sama kawan-kawannya. Dia khawatir ditinggal oleh teman-temannya. Ini kan jadi nggak bisa khusyuk dia, ya kan? Nggak bisa khusyuk. Iya, itu dia ya. Nah, kemudian yang ketujuh yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah adalah takut kerabatnya mati. Sementara yang bersama kerabatnya itu cuma dia aja, nggak ada yang menemaninya. Ya, misalkan ya orang tua atau saudara kita itu sedang sakratul maut, cuman kita yang ada di sampingnya. Maka kita mentalkinkan dia 2 kalimat syahadat, maka nggak mengapa kita tidak, azan sudah berkumandang, tidak mengapa kita tidak hadir sholat berjamaah. Ini mama kita sakarat, nggak ada yang menemaninya, azan berkumandang kita tinggalkan mama kita, janganlah. Kita temani mama kita, nggak apa-apa. Nanti tunggu kalau ada yang menemaninya, baru kita boleh pergi ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah. Ya, jangan ditinggalkan begitu saja, nggak ada yang menemaninya. Ya, ini dia. Nah, kemudian yang kedelapan yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah adalah dia dibuntuti pihak pemberi hutang dan dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya. Jadi yang menagih hutang itu terus membuntuti dia. Dia nggak punya apa-apa untuk membayar melunasi hutangnya. Maka nggak mengapa dia meninggalkan sholat berjamaah. Karena dia apa? Terganggu dengan tagihan itu. Dikejar terus dia sama yang memberikan hutang, dimintai terus hutang. Dia nggak ada duit pula untuk membayarkannya. Nah, kalau dia nanti sholat di masjid ini, wah, ketahuan ini terus diapakan terus sama yang menagih hutang ini. Ini bukan artinya dia mau lari, tidak, tapi artinya memang mungkin ini yang memberikan hutang ini terus memaksa dia, padahal dia itu nggak ada duit sama sekali untuk membayarnya. Jadi ini juga bisa dijadikan udzur, ya, bisa dijadikan udzur, ya. Ya, ini dia mulazamati gharim wala syai'a. Saat yang ke-1 apa? Cemana? Apa, nak Ustaz? Saat yang ke-1 apa, Ustaz? Yang pertama. Yang pertama sakit. Yang pertama sakit. Kedua apa, Ustaz? Kalau yang kedua, ya ini karena apa? Buang air hajat. kecil dan besar. Ya, buang hajat. Ya, Ketiga buang air hilang. kecil dan besar. Nah, ini buang air kecil kalau misalkan nggak ada kamar mandi, jauh kamar mandinya, harus cari tempat yang sunyi, ya kan? Atau ada lapar, orang yang lapar, hidangan makanan itu sudah apa? Terhidang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang kehilangan.
kehilangan dan dia berharap untuk dapat menemukan barang yang kehilangan itu. Nah, kemudian yang keempat tadi apa? Terjadinya gangguan. Ya, disebabkan turunnya hujan, adanya lumpur, turun hujan salju, adanya angin kencang, termasuk juga banjir. Di depan rumah banjir, tinggi pula banjirnya. Payah lewat, nggak mengapa, udzur. Ya. Kemudian yang kelima, terjadinya kesengsaraan. Sengsara dia, sholat imamnya apa? Panjang kali. Nggak tahan dia. Terus ada keperluan. Oh, ya udah, dia sholat sendiri terakhir. Dia lanjutkan sholatnya, kemudian dia salam sendiri dan dia tinggalkan imam dan jamaahnya. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Kemudian takut ditinggal teman-temannya ya dalam perjalanan. Ya, ini tidak mengapa. Kemudian yang ketujuh, takut kerabatnya mati kalau dia tinggalkan sholat berjamaah karena nggak ada yang menemaninya. Nah, ini tidak mengapa. Ya, dia jaga orang yang sakit. Nah, yang sakit ini apa? Sakarat. Nah, jadi azan berkumandang, dia tetap menemani kerabatnya itu yang dalam keadaan sakarat. Ini tidak mengapa. Kemudian yang kedelapan, dia dibuntuti penagih hutang. Dibuntuti penagih hutang, sedangkan dia nggak punya duit untuk melunasinya. Itu dia ya. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, insyaallah nanti kita akan membahas tentang bab salat orang-orang yang udzur ya. Orang-orang yang memiliki udzur. Ya, nah Ustaz, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu ke Epic. Udah. Belum.